Pernahkah kalian melihat sebuah tim yang sudah berada di tepi jurang, sudah bersiap jatuh dan angkat koper, tapi tiba-tiba sang pelatih mengeluarkan satu kartu as kuno yang merubah segalanya? Kawan-kawan, jujur saja, laga semifinal kemarin antara Argentina melawan Inggris adalah salah satu pertandingan paling bikin jantungan di sepanjang sejarah Piala Dunia 2026. Dan kini memuncak pada perbincangan panas hari ini, bukan sekadar soal adu fisik atau adu lari. Ini adalah pertunjukan sulap tingkat tinggi dari seorang Lionel Scaloni. Ketika semua orang mengira Argentina sudah habis karena tertinggal 1-0, Scaloni justru tersenyum tipis di pinggir lapangan. Dia menekan satu tombol rahasia, membuka sebuah segel taktik yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kita lihat. Segel itu bernama Lionel Messi, kembali ke mode sayap kanan murni. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan pada laga dramatis tersebut. Saya sengaja membuat pembahasan ini lebih dalam karena taktik yang dimainkan Scaloni kemarin terlalu sayang kalau cuma dibahas sekilas. Kita akan bongkar bagaimana skema pergantian pemain yang super nekat dan berbau bunuh diri justru menjadi kunci kemenangan. Kita juga akan membahas secara detail kenapa kembalinya Messi ke posisi sayap kanan adalah sebuah kejeniusan taktis dan tentu saja bagaimana semua ini akan menjadi ancaman paling mengerikan bagi timnas Spanyol di partai final nanti. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, siapkan kopi kalian, mari kita mulai pembedahan taktik ini. Untuk memahami seberapa gilanya taktik Scaloni, kita harus kembali ke babak pertama dan awal babak kedua laga melawan Inggris. Kita harus memberikan kredit kepada pelatih Inggris. Mereka datang dengan pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan dengan sempurna. Inggris turun dengan blok pertahanan yang sangat solid. Mereka tahu betul kalau membiarkan Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister memegang bola terlalu lama di lini tengah, itu sama saja dengan bunuh diri. Jadi, apa yang dilakukan Inggris? Mereka melakukan pressing ketat di area tengah, memutus aliran bola sejak dari kaki Paredes. Strategi Inggris ini sukses besar. Puncaknya, lewat sebuah skema serangan balik dan transisi cepat, gawang Emiliano Martinez akhirnya jebol. 1-0 untuk The Three Lions. Di titik ini, coba bayangkan perasaan para pemain dan jutaan pendukung Argentina. Panik? Pasti. Frustrasi? Jelas. Apalagi setelah unggul, Inggris langsung merubah formasi mereka menjadi low block alias bertahan sangat dalam. Mereka memarkir bus berlapis-lapis. Bayangkan sebuah tembok tebal di depan kotak penalti yang tidak menyisakan ruang bahkan untuk sebuah jarum pun. Penyerang Argentina seperti Julian Alvarez dibungkam, tidak bisa bergerak bebas karena selalu dikawal oleh dua bek tengah raksasa Inggris. Dalam situasi tertinggal di turnamen sekelas Piala Dunia, pelatih mediocre biasanya akan langsung panik. Reaksi standar pelatih yang panik adalah menyuruh timnya bermain bola panjang, atau asal memasukkan banyak striker ke dalam lapangan tanpa mengubah sistem aliran bola. Pokoknya serang, serang, dan serang. Tapi, disinilah letak perbedaan antara pelatih biasa dengan pelatih bermental juara dunia, seperti Lionel Scaloni. Dia sama sekali tidak menunjukkan wajah panik. Otaknya justru bekerja seperti superkomputer, mengkalkulasi ruang mana yang harus dihancurkan untuk meruntuhkan tembok Inggris. Mari kita bahas fase pergantian pemain yang dilakukan Scaloni. Ini adalah bagian yang paling gila. Scaloni sadar bahwa sekadar memasukkan pemain depan tidak akan ada gunanya jika suplai bolanya macet. Jadi pergantian pertamanya difokuskan untuk menyegarkan area sayap dan lini tengah, memastikan mesin penggerak tim kembali menyala. Tapi keputusan yang membuat semua pundit sepak bola menahan napas terjadi ketika waktu normal hanya tersisa sekitar 10 menit. Di saat Argentina sangat rentan terkena serangan balik mematikan, Scaloni justru melakukan pergantian kamikaze. Dia menarik keluar Nicolas Tagliafico. Ingat, Tagliafico adalah seorang bek kiri murni yang bertugas menjaga keseimbangan pertahanan dan siapa yang dimasukkan? Lautaro Martinez. Ya, kalian tidak salah dengar, bek kiri ditarik keluar dan striker sentral dimasukkan. Formasi Argentina berubah menjadi sangat asimetris dan ultra ofensif. Lini belakang hanya disisakan para bek tengah yang dipaksa bekerja ganda. Banyak orang mengira Scaloni sudah kehilangan akal. Tapi, di balik kenekatan itu, ada sebuah logika taktis yang sangat brilian. Dalam sepak bola modern, ada satu prinsip penting pertahanan terbaik ketika kamu tertinggal adalah dengan menekan lawan sampai mereka tidak bisa keluar dari kotak penalti mereka sendiri. Dengan memasukkan Lautaro, Scaloni secara sengaja menciptakan fenomena yang disebut overload di sepertiga akhir pertahanan Inggris.
Para bek Inggris yang tadinya nyaman menjaga lawan satu, tiba-tiba kebingungan. Ada Lautaro, ada Alvarez, ada pemain sayap yang terus merangsek masuk. Kekacauan ini membuat konsentrasi pertahanan Inggris pecah dan akhirnya berbuah manis lewat 2 gol balasan dramatis di menit-menit akhir. Namun, di balik semua drama pergantian pemain itu, ada satu manuver taktis yang menurut saya adalah mahakarya sesungguhnya dari pertandingan Argentina. Manuver yang berhasil memutarbalikkan keadaan sepenuhnya, yaitu keputusan Scaloni untuk membuka segel Lionel Messi. Coba kalian ingat-ingat lagi, dalam beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak Messi semakin senior dan tidak lagi berlari sepanjang 90 menit penuh di mana posisi bermainnya, betul, dia lebih banyak bermain di tengah. Menjadi sosok sentral pengatur serangan, seorang playmaker, atau penyerang lubang di belakang striker murni. Posisi ini memungkinkan Messi menghemat stamina, berjalan mencari ruang kosong, dan menjadi konduktor orkestra permainan Argentina. Tapi masalahnya, setiap Argentina tertinggal. Ruang di tengah lapangan itu sudah dipenuhi oleh pemain. Para lawan menumpuk gelandang bertahan mereka di sana. Messi benar-benar dikepung. Kalau Scaloni membiarkan Messi tetap di tengah saat Lautaro masuk, itu justru akan membuat area tengah semakin sesak dan aliran bola akan semakin mudah dipotong oleh pemain Inggris. Lalu apa yang diinstruksikan Scaloni? Dia menyuruh Messi bergeser. Messi yang tadinya berada di area sentral, perlahan tapi pasti ditarik menjauh, melebar ke garis pinggir lapangan sebelah kanan. Kawan, ketika melihat momen ini, bulu kuduk saya langsung berdiri. Kita seolah dilempar ke mesin waktu, kembali ke masa-masa emas tahun 2009 hingga 2012. Itu adalah habitat asli La Pulga. Itu adalah posisi di mana dia dulu memporak-porandakan pertahanan seluruh klub raksasa Eropa. Scaloni seolah-olah membuka segel kuno yang selama ini disimpan rapat-rapat. Mengapa pergeseran posisi ini sangat mematikan bagi para lawan? Coba kalian bayangkan bentuk garis pertahanan sebagai sebuah karet gelang. Ketika Messi bergerak jauh ke sisi kanan lapangan, karet gelang itu mau tidak mau harus ditarik melar mengikuti pergerakan Messi. Bek sayap kiri lawan dipaksa keluar dari sarangnya yang nyaman. Masalahnya, menjaga seorang Lionel Messi sendirian di ruang terbuka yang luas adalah sebuah tindakan bunuh diri bagi bek manapun. Bek tersebut pasti butuh bantuan. Akibatnya, bek tengah bagian kiri atau gelandang bertahan Inggris terpaksa harus ikut bergeser untuk melakukan double cover atau penjagaan ganda kepada Messi. Pergeseran 2 atau 3 pemain Inggris untuk mengepung winger Messi ini menghasilkan sebuah konsekuensi fatal, terbentuknya lubang raksasa di area yang disebut half space, yaitu ruang di antara bek sayap dan bek tengah. Area ini tadinya rapat, tapi karena mereka terlalu fokus pada gravitasi seorang Messi di pinggir lapangan, ruang itu menjadi sangat kosong. Nah, ruang kosong inilah yang kemudian dieksploitasi dengan sangat brutal oleh barisan gelandang Argentina. Pemain seperti Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, atau Rodrigo de Paul tiba-tiba mendapatkan jalur tol tanpa hambatan untuk menusuk langsung ke dalam kotak penalti. Messi di sayap kanan pada momen itu tidak perlu melakukan lari solo melewati 5 pemain lawan. Dia hanya perlu berdiri di sana, menerima bola, dan kehadirannya saja sudah merusak seluruh struktur pertahanan rapi yang dibangun lawan. Begitu para bek tersedot ke arahnya, Messi hanya butuh 1 atau 2 sentuhan magis untuk melepaskan umpan terobosan ke area half space yang kosong tadi. Ini adalah taktik situasional yang sangat jenius. Scaloni membuktikan bahwa dia tidak hanya mengandalkan skill individu pemain, tapi dia tahu bagaimana memanfaatkan aura kebintangan Messi sebagai alat untuk memanipulasi bentuk formasi lawan. Sekarang, mari kita bawa pembahasan ini ke pertandingan puncak yang akan datang. Tanggal 20 Juli nanti, di laga final, Argentina akan berhadapan dengan salah satu tim dengan gaya bermain paling atraktif saat ini. Menghadapi Spanyol jelas membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda dibandingkan saat melawan Inggris. Jika Inggris bermain pragmatis dan menunggu di belakang, Spanyol adalah monster penguasaan bola. Mereka adalah penganut aliran possession football tingkat dewa. Spanyol akan memegang bola selama mungkin, memutar-mutar bola dari kiri ke kanan dengan kecepatan umpan yang luar biasa untuk membuat lawan kelelahan secara fisik dan mental. Gelandang mereka sangat cair dan pemain sayap mereka memiliki kecepatan luar biasa. Melawan taktik tiki-taka modern ala Spanyol ini, Scaloni dipastikan tidak akan bisa memakai skema ultra ofensif yang sama persis seperti babak kedua melawan Inggris. Kalau Argentina berani bermain terlalu terbuka dan menekan terlalu tinggi sejak menit awal, itu sama saja menyetorkan nyawa. Lini tengah Spanyol yang diisi pemain-pemain jenius akan dengan senang hati mengobrak-abrik celah di pertahanan Argentina dengan umpan-umpan pendek yang cepat.
Prediksi saya, di babak pertama, Scaloni akan kembali menerapkan pendekatan yang sangat pragmatis dan konservatif. Lini tengah Argentina yang diisi De Paul, Enzo, dan McAllister akan dipaksa bekerja 2 kali lipat lebih keras. Mereka harus menjadi anjing penjaga, memastikan jarak antar pemain sangat rapat, dan memutus jalur umpan Spanyol sebelum bola masuk ke sepertiga akhir pertahanan. Intinya, Argentina akan membiarkan Spanyol bermain bola di area mereka sendiri, tapi akan sangat agresif ketika bola masuk ke zona berbahaya. Final nanti bukan hanya sekadar ajang unjuk kebolehan para bintang di atas lapangan. Ini adalah pertarungan catur level master antara dua juru taktik. Di satu sisi, ada Spanyol dengan sistem penguasaan bola yang sangat pakem dan mematikan. Di sisi lain, ada Lionel Scaloni, sang bunglon taktik yang fleksibel, berani mengambil risiko dengan pergantian ekstrem, dan memiliki kemampuan merubah wajah timnya dalam sekejap. Skema super ketat Spanyol akan diuji oleh magis taktis dan fleksibilitas Argentina. Nah, setelah membedah panjang lebar mengenai kejeniusan taktik Scaloni dan potensi kembalinya Messi ke posisi sayap kanan, saya ingin melempar pertanyaan ini kepada kalian semua. Menurut kalian pribadi, jika di final nanti pelatih Spanyol langsung menugaskan 2 pemainnya sejak menit pertama khusus untuk mematikan pergerakan Messi di sayap kanan, siapa pemain Argentina lainnya yang menurut kalian paling berpotensi muncul sebagai pahlawan dari ruang kosong yang ditinggalkan Spanyol? Apakah Lautaro, Alvarez, atau mungkin gelandang seperti McAllister? Coba kalian tuliskan analisis kalian dan tebakan skor akhir laga final nanti di kolom komentar di bawah. Saya benar-benar penasaran dan ingin membaca pendapat kalian, dan gas ramaikan kolom komentar kita debat sehat di bawah. Terima kasih sudah menonton pembedahan taktik ini, sukses selalu untuk tim jagoan kalian, dan sampai jumpa di video prediksi laga final nanti.